Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Frida dari Prodi Agroteknologi, Peminatan Agronomi semester 7. Di sini saya akan mereview materi jurnal tentang pemanfaatan hak tanah guna usaha dalam rangka penanaman modal asing. Jurnal Hukum dan Pembangunan, volume 12, nomor 5 tahun 1982. Meningkatnya pembangunan ekonomi di Indonesia telah membangun gairah para investor asing untuk menanamkan modalnya di negara tercinta ini. Salah satu sektor yang menjadi sasaran para investor adalah sektor pertanian, subsektor perkebunan. Peranan perkebunan memang telah dirasakan penting di bumi pertiwi ini sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, bahkan sejak kedatangan bangsa asing pertama, yaitu bangsa Portugis. Peranan perkebunan mencapai puncaknya pada masa diberlakukannya Agraris Wet pada tahun 1870 yang diciptakan oleh Menteri Luar Negeri Belanda De Waal, yang mana memberikan kesempatan kepada para pihak swasta untuk menanamkan modalnya di bidang perkebunan di Hindia Belanda. Sejak Pelita II, peranan perkebunan kembali meningkat. Berdasarkan data yang bersumber dari Biro Pusat Statistik, dalam jangka waktu 4 tahun, dari tahun 1975 sampai 1979, terdapat kenaikan yang cukup tinggi dari angka produksi tanaman perkebunan yang diekspor. Dalam Pelita III, fungsi perkebunan lebih luas lagi, tidak hanya sebagai sumber utama penghasilan dan pendapatan negara, tetapi juga terpadu dengan pembangunan daerah dan pedesaan. Sehingga di masa mendatang, peruntukan dan penggunaan tanah untuk pertanian dalam arti luas harus disesuaikan dengan pola peruntukan dan penggunaan tanah untuk pedesaan, sehingga tanah benar-benar berfungsi sebagai faktor produksi dan sumber kemakmuran. Untuk mencapai tujuannya, terutama dalam meningkatkan jumlah ekspor hasil perkebunan, diperlukan modal yang cukup besar, diantaranya yaitu dari para investor asing yang berminat dalam menanamkan modalnya di subsektor perkebunan. Di pihak penguasaan tanah untuk usaha perkebunan, penting untuk diperhatikan. Tanah tersebut harus diusahakan sebaik mungkin, dipelihara kesuburan tanahnya, dan juga dicegah kerusakan tanahnya. Berlawanan dengan tujuan utamanya justru membawa akibat buruk bagi kelancaran penanaman modal asing di subsektor perkebunan. Banyak kritik dan keluhan sejak diberlakukannya Kepres 23 tahun 1980, baik yang muncul dari para investor, praktisi hukum, maupun banker atau kreditor. Hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah Kepres nomor 23 tahun 1980 ini menghambat kelancaran penanaman modal asing di subsektor perkebunan? Serta sejauh mana hambatan tersebut dirasakan oleh para investor asing yang berminat untuk menanamkan modalnya di subsektor perkebunan? Menurut UU PA, hak guna usaha adalah untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu 25 atau 35 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang menjadi 25 tahun. Namun, dalam pasal 16 UU PA menyatakan bahwa hak guna usaha diadakan untuk memenuhi keperluan rakyat modern, sedangkan hak guna usaha bukan hak effort dari Undang-Undang Hukum Perdata, karena lembaga effort telah ditiadakan dengan dicabutnya ketentuan dalam buku kitab 2 undang-undang tersebut. Dalam pasal 28 ayat 2 UU PA menentukan hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih, harus memakai investasi modal yang layak dengan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk memperoleh hak guna usaha bagi para pengusaha perkebunan besar, diperlukan modal yang cukup tinggi. Dalam pasal 55 ayat 2 UU PA, sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, pemerintah memberi kesempatan kepada para badan hukum, sebagian atau seluruhnya bermodal asing yang diperlukan untuk pembangunan untuk memiliki hak guna usaha. Salah satu wewenang yang penting dari pemilik hak guna usaha dalam kaitannya dengan penambahan atau peningkatan modal usahanya yaitu wewenang untuk menggunakan tanah hak guna usahanya sebagai jamin hutang, dengan membebani tanah perkebunannya dengan hak tanggungan, baik itu berupa hipotek maupun kredit verbal. Di samping wewenang-wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak guna usaha, terdapat kewajiban yang berlaku umum bagi para pemegang hak atas tanah, khususnya di atas tanah pertanian. Kewajiban tersebut terdapat dalam beberapa pasal, pasal 6 UU PA, pasal 15 UU PA, dan pasal 10 UU PA.
Adapun kewajiban khusus yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1964. Pasal 31 UPA menentukan bahwa hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah. Untuk calon pemegang hak guna usaha harus menempuh permohonan hak yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972. Permohonan hak guna usaha diajukan kepada pejabat yang berwenang melalui Kepala Direktorat Agraria Provinsi yang bersangkutan secara tertulis, dengan tembusan kepada Bupati Kepala Daerah, Kepala Kantor Agraria Kabupaten atau Kota Madya. Untuk yang berwenang dalam memberikan hak guna usaha adalah Menteri Dalam Negeri. Setelah adanya pertimbangan hak guna usaha untuk perkebunan besar yang dibentuk dengan keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 1978, 51S-KPTS-OP-8-1978. Hak guna usaha dapat terjadi karena konversi hak-hak, seperti hak erpak untuk perusahaan kebun besar, hak milik adat, dan hak-hak lainnya yang sejenis. Hak-hak guna usaha asal konvensi UPA oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 diakhiri masa berlakunya. Permohonan hak guna usaha konvensi tidak dipunyai oleh perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya adalah modal asing. Tujuan utama Kepres Nomor 23 Tahun 1980 yaitu untuk meningkatkan gairah dan iklim investasi di berbagai bidang usaha, termasuk perkebunan. Perlu adanya investasi yang besar dalam mengelola dan memanfaatkan tanah perkebunan yang tersedia. Dalam Kepres Nomor 23 Tahun 1980, bahwa hak guna usaha dalam penanaman modal asing dipegang oleh peserta Indonesia atas nama Badan Hukum Peserta Indonesia dalam usaha patungan yang bersangkutan. Permohonan untuk memperoleh hak guna usaha harus diajukan oleh peserta yang dapat diperoleh dalam kurun waktu 35 tahun. Kemungkinan diperpanjang menjadi paling lama 60 tahun. Pasal 3 dari Kepres menentukan bahwa tanah hak guna usaha yang diserah pakaikan kepada usaha patungan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dalam bentuk apapun, juga tidak diperbolehkan untuk memindahtangankan secara langsung seperti saham pemegang hak guna usaha yang bersangkutan. Hak guna usaha tidak berakhir dengan usaha patungan. Apabila peserta Indonesia dapat mengusahakan tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan pemberi haknya. Dalam pasal dari Kepres 23 tahun 1980, terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UPA. Pada bagian 2, salah satu subjek yang dapat mempunyai hak guna usaha menurut pasal 28 ayat 2 UPA adalah Badan Hukum Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1956 tentang pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah perkebunan, bahwa penguasaan tanah hak guna usaha tetap berada di tangan pemegangnya, yaitu peserta Indonesia. Sedangkan untuk usaha patungan hanya menjalankan pengusahaan dari tanah hak guna usaha tersebut. Pada tahun 1940, di Indonesia terdapat 2.977 perusahaan perkebunan yang menguasai tanah seluas 2.845.370 hektar dari 7,4 juta tanah yang ditanami. Dalam buku yang berjudul Agrarian Unrest in Southeast Asia, Eric Jacobi mencatat bahwa dalam kepemilikan tanah adanya ketidakseimbangan, di mana 70% dari petani hanya memiliki tanah dengan luas kurang dari 0,5 hektar, dan di pihak lain hanya 0,5% yang memiliki tanah di atas 5 hektar. Ini diduga akibat dari tanah yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan yang ingin menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Terdapat pembatasan untuk pemberian hak guna usaha kepada peserta Indonesia, dimaksudkan sebagai sarana bagi para pengusaha Indonesia untuk mengembangkan diri menjadi pengusaha perkebunan atau pertanian yang kompeten dan kuat. Juga agar tanah dapat diusahakan dengan sebaik mungkin agar sesuai dengan tujuan pemberian hak guna usaha yang diperlukan modal yang cukup tinggi dan hanya dipunyai oleh peserta asing dalam usaha patungannya. Dalam ketentuan Kepres Nomor 23 Tahun 1980 memiliki sifat khusus dan diadakan semata-mata untuk pemanfaatan tanah oleh usaha patungan. Dengan ini, maka ketentuan tidak bertentangan dengan pasal 10 dan pasal 6 UPA. Permohonan hak guna usaha oleh calon peserta Indonesia didahului dengan perjanjian dasar antara dua pihak, yaitu Indonesia dan pihak asing sesuai dengan ketentuan. Pasal 3 ayat 1 Kepres Nomor 23 Tahun 1980 dalam hal pemegang hak guna usaha menyerahkan tanah hak guna usahanya kepada usaha patungan sebagaimana dalam pasal 2, maka hak guna usaha tersebut boleh dijadikan jaminan hutang dalam bentuk apapun.
Pemegang hak guna usaha dilarang memindahtangankan hak guna usahanya, kecuali terdapat penggantian peserta-peserta Indonesia dalam usaha patungan yang bersangkutan sepanjang dimungkinkan dalam perjanjian dasar. Apa yang ditentukan dalam Kepres nomor 23 tahun 1980 ini bertentangan dengan yang tertera dalam pasal 33 dan pasal 51 UPA, serta pasal 28 ayat 3 UPA. Dengan berbagai ketentuan-ketentuan, para investor akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman modal dari pihak kreditor, baik bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Seharusnya, konseptor dari Kepres sebelumnya dapat mempertimbangkan tentang kepentingan tiap investor berbeda dengan kepentingan kreditor atau banker. Investor dapat menggunakan tanah hak guna bangunannya sebagai jaminan hutang, tetapi jangka waktunya ini lebih pendek daripada hak guna usaha, masih dapat menimbulkan keraguan bagi banker ataupun kreditor untuk memberikan pinjaman kepada para investor. Untuk itu, Menteri Pertanian dan BKPM dalam melaksanakan pertanggungjawaban ini dibuatkan suatu surat keputusan bersama antara kedua pejabat yang berwenang dari Departemen Pertanian dan BKPM. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.